Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, shalom. Hari ini saya percaya bahwa semua dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Salah satunya untuk hadir duduk di tempat ini dan dengar apa yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini. Amin. Baik, kita masuk di minggu kedua tahun 2025. Jadi masih tahun baru dan saya mau ucapkan juga selamat tahun baru 2025. Kita percaya kalau menurut cerita dunia, kata orang dan semuanya tidak akan lebih baik di tahun ini. Tetapi karena Tuhan ada dalam hidup kita dan karena Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita, milik kita seutuhnya, maka kita harus selalu penuh optimis, yakin dan percaya bahwa hari esok sudah Dia pegang di tangannya. Termasuk tahun 2025. Tuhan sudah persiapkan segala yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Dan 2025 adalah tahun the year of preparation. Jadi setiap kita harus mempersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Tentunya kehidupan yang semakin hari semakin serupa Kristus. Untuk saudara dan saya bisa menghadapi hari-hari ini semakin dahsyat dan luar biasa dan memuliakan Tuhan. Amin. Bulan Januari kita masih berbicara mengenai restoring relationship. Jadi bagaimana memulihkan hubungan. Kalau 2024 kita sudah melewati waktu yang lalu 1 tahun, pasti dinamika begitu banyak. Bahkan kita masih masuk dalam menuju keserupaan Kristus. Dan mungkin juga ada hal-hal di dalam diri kita yang masih belum terselesaikan di tahun 2024. Bukan berarti kita harus bawa beban itu masuk 2025, tetapi untuk masuk di tahun persiapan ini, supaya saudara dan saya dipersiapkan oleh Tuhan menjadi umat yang layak, sehingga saudara dan saya dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Amin. Dan di sini Tuhan mau kita juga mengalami pemulihan dalam hubungan kita. Kalau kita berbicara pemulihan hubungan, kita selalu harus berpikir ada 2 arah. Hubungan itu ada horizontal dan ada hubungan secara vertikal. Hubungan secara horizontal tentunya itu hubungan kita, secara vertikal tentunya itu hubungan kita dengan Tuhan, dan itulah yang mendasari segala sesuatu dalam seluruh lini kehidupan kita. Tanpa hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja, kita akan menjadi hubungan dengan vertikal, otomatis akan tidak baik-baik saja. Jadi di sini kita bisa lihat Tuhan adalah penjuru. Ketika saudara dan saya dipanggil, dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, di atas dasar Yesus Kristus itu sendiri, itu artinya saudara dan saya memiliki dasar hubungan vertikal kita harus benar. Kalau vertikal ini tidak berdiri dengan baik, yang horizontal mau ditaruh di mana? Nggak mungkin kalau yang horizontal itu, kita lihat gambaran salib, yang horizontal itu gak bisa kita taruh di bawah juga, karena saudara dibawa sama Tuhan untuk ada di atas. Jadi tapi di atas tidak bisa ngawang, harus ada sesuatu yang bisa buat dia melekat, yaitu adalah pasang dulu pancang vertikalnya, sehingga yang horizontal bisa diletakkan di sana. Kita gambaran salib dalam kehidupan kita. Saudara dan saya harus memiliki dasar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Hubungan dengan Tuhan benar, maka semua akan mudah. Semua akan benar. Dan kita bisa lihat hubungan dengan sesama, hubungan vertikal adalah hubungan dengan sesama. Hari ini saya hanya ingin mengingatkan kembali di Lukas 10 ayat 27. Ingat, itu ayat apa? Hukum yang pertama dan yang terutama. Ada yang hafal? Kasihilah. Ya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap yang ada dalam hidup kita. Kasih Tuhan Allahmu untuk itu. Tetapi kepada sesama manusia Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena dasarnya sudah kuat, yang tadi vertikalnya sudah semuanya ada, maka kita bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, karena kitanya sudah benar, karena kitanya sudah berdamai dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, kekuatan, akal budi, semuanya sudah, maka yang ini kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita sendiri belum benar, kita bagaimana bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Amin.
kita lihat kalau berbicara hubungan, artinya di sini memulihkan hubungan yang terputus, ya, healing broken bonds. Bonds itu adalah sebuah ikatan. Berarti kalau itu ada yang salah, ada yang terputus di sana, ya, terputus, rusak, hubungan yang rusak, dan akhirnya hubungan yang hancur. Kita harus memulihkan itu bersama-sama dengan Tuhan. Ada bagian saudara, ada bagian Tuhan. Kita bisa melihat pertama kali hubungan itu rusak di mana? Pertama kali hubungan itu terputus di mana? Di Taman Eden. Adam dan Hawa dan ular. Kita tahu cerita itu kan? Itu dasar bagaimana hubungan kita putus. Tetapi di sana kita bersyukur kalau saudara dan saya saat ini karena kehadiran Tuhan di bumi, maka saudara dan saya dipulihkan. Tetapi pada saat itu Adam dan Hawa dan ular mengalami satu pelanggaran yang akhirnya membuat putus hubungan antara dia dengan Tuhan. Dan dosa itulah yang memutuskan hubungan itu. Kita tahu bahwa pada saat itu apa yang dilakukan Adam? Menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Dan terus seperti itu. Itu sebetulnya kalau hari ini kita tahu itu adalah sebuah konflik yang sedang terjadi. Padahal sederhana kan sebetulnya, masalahnya cuma makan buah, gitu kan, pengetahuan baik dan jahat, itu aja. Sederhana, tetapi efeknya sampai hari ini, betul? Efeknya, dampaknya sampai hari ini. Kita akan lihat dulu yuk ayat dari Kolose 3 ayat yang ke iya, ya. Belum ya kali. Bisa Pak? Sudah. Oke. Kita akan lihat dulu dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau pertama kita dasari dengan hukum kasih, karena itu yang dikehendaki Tuhan, itu yang bisa mengikat. Jadi kalau broken bonds itu putus, yang bisa mengikatnya kembali adalah kasih. Jadi kita bisa melihat di ayat 14 katakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Tapi berbicara kenakanlah itu sama seperti saudara dan saya menggunakan pakaian. Dia akan, ketika kita gunakan, dia akan melekat kemanapun kita pergi. Kasih juga seperti itu. Kasih itu ada dalam diri saudara dan saya, dan dia akan terus melekat kemanapun kita pergi. Harus seperti itu. Karena itu, ayat 12 tadi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Siapa orang-orang pilihan Allah di tempat ini? Semua kita. Semua kita. Amin. Bersyukur, saudara dan saya jadi orang pilihan Allah. Karena banyak yang dipanggil belum tentu yang dipilih kan? Tetapi saudara adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Amin. Jadi kenakan lagi, gunakan, pakai belas kasihan, ya, kemurahan, kerendahan hati. Semua Tuhan nyatakan di sini karena kita akan melihat bahwa hal-hal inilah yang membuat konflik itu bisa dipulihkan. Ketika kita mempraktekkan ini, dan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Poinnya adalah mengampuni. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang mengampuni. Gak boleh ada dendam. Ya, itu yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Jadi pemulihan hubungan yang rusak ini yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Kerendahan hati, kasih, ya, bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara dan saya harus bergantung penuh. Gak boleh sepotong-sepotong, gak boleh setengah-setengah. Karena apa? Kita harus percaya. Kan berbicara percaya itu full, utuh, 100%, lengkap. Karena kalau berkurang sedikit saja, iman percaya kita itu namanya bukan percaya. Jadi percaya itu harus utuh dan sempurna. Karena itu standar yang Tuhan mau. Jadi kalau kita misalnya kita dipercayakan untuk mengampuni, artinya kita wajib dong mengampuni, betul? Kita harus mengampuni apapun dalih kita. Enak gak ada yang enak. Hal-hal
yang masuk dalam kebenaran itu tidak ada yang enak. Kenapa? Karena kita harus melawan kedagingan kita. Kita harus melawan ego kita. Kita harus melawan keakuannya kita. Karena saudara bukan saudara lagi, tetapi Kristus dalam saudara. Jadi kita pasti akan bertentangan, roh tidak bisa menyatu dengan daging kita. Nah, yang dihancurkan adalah daging. Yang bicara tidak enak adalah jiwa kita. Yang ngajarin kasih tahu itu gak enak, itu jiwa kita. Tetapi kalau kita tunduk dalam otoritas Tuhan, maka yang tidak enak menjadi enak. Karena kuk yang aku pasang itu ringan dan beban itu nyaman. Kita bilang berat, kita yang ngajarin. Jiwa kita yang ngajarin. Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan mengajarkan kuk yang aku pasang itu ringan dan beban itu nyaman. Tapi belajar daripada itu, lemah lembut, rendah hati, sama seperti ayat tadi. Kita harus bisa melakukan, menyelesaikan, memulihkan konflik yang terjadi dalam kehidupan kita, memulihkan hubungan yang terputus dalam kehidupan kita, selama saudara dan saya rendah hati, lemah lembut, dengar-dengaran dengan Tuhan. Ini semua hal yang mudah dikatakan, betul? Tapi tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa tidak mudah untuk dilakukan? Kenapa manusia lebih mudah untuk bicara daripada mempraktekkan? Pasti tahu dong jawabannya. Kenapa? Karena manusia punya ego. Ngomong gampang. Ketika melakukan, egonya ikut bicara. Kedagingannya ikut bicara, akunya ikut bicara. Siapapun itu, entah itu hamba Tuhan, entah itu udah seperti apa, siapapun dia, apapun jabatannya, semua manusia punya ego. Ego inilah yang sebetulnya harus dihancurkan. Selama kita berpegang bahwa namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku, dan hidup yang aku hidup dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita legal standing kita, hidup kita letakkan di sana, maka kita akan lebih mudah untuk mempraktekkan menekan ego kita. Karena kita sadar bukan kita lagi, tapi Kristus, ya. Jadi pengampunan atau hal-hal itu tidak bersifat pilihan, tapi kewajiban. Kalau kita sadar ini kewajiban, kalau kita melanggar, ada konsekuensi, pasti. Minimal konsekuensi pertama ketika kita melanggar adalah hilangnya damai sejahtera. Pasti hilang damai sejahtera kita, karena kita melanggar. Karena roh kita sebenarnya tahu bahwa kita sedang melakukan kebenaran atau tidak. Logika kita bisa belakangan, tetapi roh nomor satu yang akan mengetahui itu dan hilang damai sejahtera. Ada 3 hal hari ini yang kita mau belajar dari berkaitan dengan pemulihan dalam hubungan yang terputus atau rusak. Yang pertama, kita perlu mengenali akar masalah hubungan yang terputus itu. Kita perlu kenali dulu ini. Di Yakobus 4 ayat yang pertama dan kedua, dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Doa bisa salah? Bisa. Doa yang seperti apa yang akan dikabulkan oleh Tuhan? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau doanya sesuai dengan keinginan kita, jangan tanya Tuhan kalau itu tidak dikabulkan. Artinya doa kita bisa salah. Tetapi di ayat 1 tadi dikatakan, dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran? Kita mencoba mencari akar masalah. Ketika konflik terjadi, ketika hubungan yang menjadi rusak antar sesama, ya, kita berbicara yang bisa kelihatan aja dulu, gitu. Antar sesama, kita bisa punya masalah dengan sesama, bisa punya konflik dengan sama, cari akar masalahnya. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Tuhan tidak menyalahkan orang lain, Tuhan menyalahkanmu. Ketika kita punya konflik, Tuhan ingin kamu, Tuhan ingin saya yang introspeksi diri. Karena Tuhan sedang tidak berperkara dengan orang lain, Tuhan berperkara dengan kita. Ketika kita ada konflik, misalnya saya ada konflik dengan suami saya, urusan Tuhan dengan suami saya dengan Tuhan.
Tapi urusan konflik ini, kalau saya mau konflik ini selesai, konflik ini pulih, hubungan saya baik kembali, saya yang mengambil keputusan untuk memulai. Jadi karena apa? Ini datangnya dari hawa nafsu saya. Kalau saya tidak mau menyelesaikan, artinya ego saya yang saya sedang kasih makan. Ego saya yang sedang saya perbesar. Dan ketahuilah bahwa hal seperti ini tidak menyelesaikan konflik. Dan hubungan akan menjadi tetap terputus, bahkan akan semakin rusak dan hancur ketika saudara tidak mengambil jalan untuk masuk di dalam pemulihan. Jadi Tuhan bilang memang ini berjuang dalam tubuhmu. Berjuang. Karena apa? Karena tadi jiwa dan roh itu bertentangan sendiri. Jiwa lebih seringkali berbicara dengan apa yang kita lihat. Pikiran, perasaan, kehendak itu ada di jiwa. Apalagi perempuan, maaf ya, dikit-dikit perasaannya, tersinggung sedikit perasaannya yang terus dibuahi, sehingga apa? Sulit untuk bisa menerima. Tapi pikiran ya, seringkali juga kaum pria lemah di pikirannya, apa-apa di pikirannya. Kalau nggak masuk akal nggak bisa. Kadang-kadang juga dalam konflik istri punya perasaan yang tersinggung, tahu-tahu diam, tahu-tahu manyun, suaminya nggak ngerti, kenapa sih kamu? Tahulah, padahal manyun, kan nggak mungkin, pasti ada sesuatu, gitu kan? Nah kita akan lebih melihat perasaan apa yang ada di balik istrinya. Suami perlu untuk melihat itu. Itu cara juga merendahkan diri dan lembut hati, menekan ego. Cobalah mengerti kenapa istri manyun. Cobalah bertanya. Memang istri itu kalau ditanya maaf, kadang-kadang besar kepala jadinya, ya. Karena apa? Karena diperhatikan. Kan perempuan senangnya diperhatikan. Kalau laki-laki dihargai, itu kebutuhannya. Jadi ketika ditanya harus, oh ini ya, tadi aku salah ini ya. Nah kadang-kadang perlu konfirmasi. Tapi istri jadi kesel karena gak peka. Ya memang gak peka karena yang dipakai logikanya, gitu loh. Jadi disinilah kita perlu untuk saling mengerti bahwa cara pola bekerja di dalam perempuan dan laki-laki itu berbeda. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, sama-sama dua-dua datang kepada Tuhan, menekan hawa nafsu, maka ini akan lebih mudah terselesaikan. Amin. Kadang-kadang soal makan aja, suami istri mau pergi makan di luar, endingnya apa? Ribut. Bisa begitu. Kenapa? Karena mau makan apa sayang? Awalnya bilang sayang. Mau makan apa sayang? Pengen makan ini, tapi kayaknya nggak enak. Padahal dia pengen makan itu. Tapi suami pengennya makan ini. Tapi tadi nanya, kan gitu. Terus kemudian setelah mulai konflik terjadi, agak kecil konfliknya terjadi, akhirnya endingnya terserah. Nah, suami itu paling pusing kalau dibilang terserah. Istrinya bilang terserah. Pengennya dia jawab apa, kan gitu. Itu sering terjadi. Tapi mari, ini di dalam Tuhan kita akan saling memahami hal-hal seperti ini ya. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, ya? Kayak soal makan tadi, pengen sebetulnya makan ini, tapi dia tidak bisa menyampaikan dengan benar. Lalu kamu membunuh, lalu kamu iri hati dan tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, lalu kamu berkelahi. Oh bisa sampai seperti itu. Masalah mencet odol lah, masalah taruh handuk lah, hal-hal sepele. Tapi ketika kita tidak berfokus kepada Tuhan, ini akan menjadi sebuah masalah yang besar. Di dunia ini terlalu kompleks dengan persoalan. Jangan kira masalah kecil tidak menjadi besar. Banyak yang terjadi, bahkan di dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Karena apa? Karena tadi, ego tadi, yang firman udah bilang bahwa itu datangnya dari hawa nafsumu. Saudara dan saya harus sadar. Saudara dan saya harus sadar. Contoh nih, saya tadi di perjalanan. Saya sharing dengan suami di perjalanan sambil puji-pujian. Terus saya sharing gini, tapi bener loh, setiap manusia itu memiliki blind spot di dalam diri kita. Tidak ada semua dari kita yang bisa tahu seluruhnya tentang diri kita sendiri, tidak bisa melihat diri kita sendiri secara utuh. Tapi kita juga butuh orang lain. Kita butuh pasangan kita butuh anak kita untuk melihat kekurangan kita. Nah, satu ketika, karena saya ketemu dengan teman-teman zaman dulu dalam tanda petik ya, gitu. Belum semua dalam Tuhan juga, walaupun ada hamba Tuhan juga. Tapi kalau malam itu hari Jumat atau hari apa, suka ngajak makan di luar. Ngajak makannya di tempat yang ada musiknya, ada live musiknya. Terus mulailah nyanyi gitu kan. Jarang lagu rohani kan kalau di tempat
tempat makan begitu gitu ya. Terus ya udah, saya nemenin suami saya. Kebetulan saya nggak makan malam, tapi suami saya pergi, saya nemenin. Nah akhirnya nyanyi kan, saya kan ingat, saya tahu lagu itu. Kadang-kadang ikut nyanyi gitu kan. Lama-lama ikut nyanyi, jadi terflashback nyanyi lagu-lagu seperti itu. Satu ketika suami saya bilang gini, kamu kayaknya agak berubah deh. Berubah gimana? Kamu kayaknya kurang tajam gitu. Suka lihat gitu, kurang tajam. Kan biasanya dia tahu tajam gitu untuk melihat sesuatu, untuk menangkap sesuatu gitu. Nah saya berapa waktu tuh kurang tajam, dia mengatakan itu. Kamu sekarang kok ada lagu-lagu begitu kamu nyanyi gitu ya. Suami saya tahu saya memang paling tidak pernah sebetulnya nyanyi lagu dunia lagi, banyak kan lagu rohani. Tapi ya it's okay, itu nggak salah, itu nggak salah. Itu gimana kita. Tapi kalau itu mempengaruhi spirit kita, ya berhenti. Setiap orang bisa berbeda ya, setiap orang bisa berbeda. Nah, tapi saya membentengi diri. Nah, itu udah salah berarti kan? Saya membentengi diri saya, kenapa gitu? Nggak boleh menghakimi dong dan lain-lain. Padahal setelah saya renungkan, benar juga sih suami saya gitu. Saya sendiri merasa ketajaman saya menjadi menurun gitu. Nah, kita itu blank spot yang dilihat oleh suami saya. Saya sendiri tidak rasakan, tapi suami saya bisa melihat. Bersyukur kita memiliki pasangan yang saling bisa mengingatkan. Akhirnya kita bertobat dan kita kembali dalam track Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Kalau ada hal-hal yang diingatkan oleh pasangan, kalau ada hal-hal yang diingatkan oleh anak, ya kadang-kadang anak mengingatkan kita, itu penting. Kadang-kadang orang tua nggak mau diingetin oleh anak karena merasa otoritasnya lebih di atas, merasa tergores dia punya pride-nya, gitu, harga diri sebagai orang tua gitu. Tapi enggak, hari ini semua kita itu satu family itu hanya beda di fungsi, ya hanya beda di fungsi. Jadi kita harus saling melengkapi. Jadi sumber konflik itu, balik lagi ya, itu adalah berdasar dari keinginan diri sendiri. Seringkali keinginan itu yang dibuahi oleh kita. Banyak contoh terjadi di dunia bisnis, sabotase lah, terus bikin rumor lah, menyebarkan rumor, hal-hal yang gak bagus, itu sering dilakukan juga. Itulah konflik yang harus yang harus dibenahi dalam kehidupan kita. Jadi mari kita cari nih akar masalahnya, hubungan yang terputus ini, yaitu adalah ego. Ingat, kalau ada konflik, itu nafsu diri sendiri, keinginan diri sendiri, ego saya. Ingat, itu yang diingetin sama Tuhan. Ya, yuk kita tanyakan ya sama diri sendiri, apakah ketika kita ada dalam bagian konflik ini, apakah saya sudah minta ampun sama Tuhan? Itu dulu nomor satu. Kita perlu menyadari itu. Ya, kita dengan cepat kita akan lihat di yang kedua. Kita harus melakukan rekonsiliasi sebagai tindakan kasih. Firman kita hari ini didasari oleh kasih yang utama dan terutama. Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman ketika kita mengerti dasar yang benar. Melakukan rekonsiliasi sebagai tindakan kasih ini akan membuat suatu pemulihan dari sebuah hubungan yang terputus atau rusak. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kalau saudara hanya teringat aja, bukan sebuah konflik yang besar, tapi teringat saja bahwa saudara sudah mungkin melukai hati orang lain, mungkin melakukan kesalahan terhadap orang lain. Tuhan mau apa? Datang dulu, beresin dulu, damai dulu. Kata dahulu di sini artinya itu prioritas. Bukan Tuhan tidak suka persembahan saudara. Tuhan suka, tetapi membawa persembahan dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika ada konflik yang belum terselesaikan dalam diri kita, minimal satu kita minta ampun dulu sama Tuhan. Kita minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau kita tahu masalah kita apa, salahnya kita, datang berdamai dahulu. Artinya first step yang harus dilakukan adalah beresin dulu. Minimal komunikasi dulu. Sorry ya, tadi aku bikin salah, bla 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 bla. Tapi jangan lagi
happy endingnya ngomong gini, soalnya kamu begini sih, soalnya kamu begitu sih, itu sama juga bohong. Itu belum benar. Bikin permintaan maafnya, penyesalannya. Karena kadang-kadang orang begitu tanpa dia sadar. Sorry ya, aku tadi salah. Habisnya kamu tadi ngeselin sih, kamu kok gini sih, kok gini. Jadi akhirnya bukan lagi minta maaf, bukan lagi nyesal apa yang dia katakan, tapi tetap dia nyalahin orang lain. Permintaan maaf yang tidak tulus, cek diri kita. Kalau kita minta maaf terhadap istri, terhadap suami, tapi kita masih, habisnya kamu gini sih, gitu sih, itu masih ada embel-embelnya, belum benar-benar tulus. Ya, cek di dalam diri kita sendiri. Sederhana sih, tapi sebetulnya itu bisa menjadi indikator apakah itu sudah benar kita minta maafnya. Saya nyesel, saya nggak mau lagi seperti itu. Tapi kamu juga jangan gini lagi lah, sama aja. Itu sama juga merendahkan diri di atas gunung. Jadi merendahkan dirinya masih tanda tanya. Ya, Yesus itu mengajarkan kepada kita bahwa hubungan yang rusak dengan sesama itu sudah tentu wajib harus dibereskan. Dan ketika kita mempraktekkan firman, percayalah, ketahuilah bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati. Karena Tuhan mau apa? Kita mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kita hanya untuk Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa. Itu yang Tuhan mau. Maka kita untuk datang kepada Tuhan, rekonsiliasi nomor 1 sama Tuhan, libatkan hati kita. Karena bagi Tuhan hubungan ini sangat penting. Ketika kita tulus datang kepada Tuhan, minta ampun dulu di hadapan Tuhan, dan actionnya minta ampun kepada orang lain, karena kita butuh hikmat kan untuk berbicara dan terjadi rekonsiliasi dengan orang lain. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Jangan mau tiba-tiba mau sendiri dengan logika, oh nanti gua ketemu dia mau begini mau begitu segala macam, kita sendiri yang ngatur. Percayalah bahwa itu tidak akan menyelesaikan juga, gitu. Kalaupun menyelesaikan hanya sampai di permukaan. Kita bisa melihat bahwa semua yang dirancangkan manusia itu tidak sama seperti yang Allah pikirkan. Jadi hikmat itu yang dibutuhkan ketika kita mau rekonsiliasi. Saya percaya semua kita di tempat ini pasti ada konflik. Saya pun ada konflik. Saya tadi sharing sama suami saya. Tapi saya mau beresin, saya mau selesaikan gitu. Kadang-kadang konflik ini bukan soal besar atau kecil. Kenapa? Karena hidup aja setialah dengan perkara kecil. Jadi hal-hal kecil ini kita beresin supaya tidak menjadi besar, supaya tidak menjadi merusak lagi dan menghancurkan. Kan iblis itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi by proses dia juga bekerja gitu. Gak ada tiba-tiba instan langsung binasakan gitu, enggak. Dia mencuri dulu. Mencuri apa? Hubungan kita diputus sama dia. Tapi lucunya seringkali kita tidak sadar. Kenapa kita tidak sadar? Karena hubungan kita renggang dengan Tuhan. Kepekaan kita tidak menjadi tajam. Jadi ketika iblis intervensi dalam diri kita untuk mencuri damai sejahtera kita, mencuri hubungan kita dengan Tuhan, kan tugasnya iblis tuh satu, memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Itu gangguin kita sampai hubungan kita dengan Tuhan putus. Ketika sudah putus, sudah selesai, dia cari lagi yang lain. Kira-kira gitu. Karena itu tugasnya dia. Tapi intinya, saudara dan saya, kita harus sama-sama sepakat bahwa dengan roh Tuhan ada di dalam diri kita, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Semua bisa dilakukan. Melakukan tindakan rekonsiliasi. Tadi kan lagunya kan, iblis dikalahkan oleh kesaksian kita. Saya ingin bersaksi sedikit. Jadi suatu ketika gini, hubungan saya dan papa saya terputus selama 5 tahun. Tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi, tidak ada semua, tidak ada. Kenapa? Saya udah dalam Tuhan. Papa saya memang belum dalam Tuhan, tapi Kristen, maksudnya belum lahir baru gitu. Sehingga dari kesalahannya yang lama, jujur ya, ini saya berbicara seperti bukan untuk apa-apa, tapi ini adalah realita yang terjadi yang harus disaksikan gitu. Dan saya tidak pernah istilahnya iblis itu, pekerjaan iblis harus ditelanjangi, ya, pekerjaan iblis harus ditelanjangi. Di dalam kelemahan iman seseorang, sekalipun dia Kristen, dia bisa jatuh. Dan papa saya menikah dengan mama saya, istri pertamanya,
Dan singkat cerita juga menikah dengan yang berikutnya. Gitu. Nah akhirnya walaupun jujur istrinya tadinya berbeda, sekarang masuk jadi sama-sama papa saya, sama-sama kita. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya ini tidak benar. Dia orang Kristen kan gitu. Hati saya rasanya setiap kali, kenapa saya tidak berani bilang sama mama saya bahwa papa saya ada yang lain? Karena itu yang diwanti-wanti sama papa saya. Jangan ngomong ya sama mama dan bla 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 bla. Karena apa? Kami masih mendapatkan penghidupan secara finansial dari papa saya pada saat itu. Kalau saya bicara nanti finansial mama saya di stop, bagaimana mama saya tidak bekerja? Banyak konflik di dalam pikiran kita. Tapi singkat cerita akhirnya Roh Kudus itu tidak bisa. Yang gak benar dan benar itu gak bisa jalan sama-sama. Kita tahu kebenarannya. Hati saya kayak jantungnya mau copot. Ketika suatu ketika istri yang baru itu ke Bandung karena sedang ada masalah gitu dengan papa saya, dia ke Bandung, dia cari saya karena dia kan sudah menjadi Kristen. Dia pengen sharing dengan saya. Kami hanya beda 2 tahun umurnya. Terus singkat cerita, di situ saya rasanya hati itu pengen ngomong bahwa masih ada mama saya loh gitu kira-kira, karena setahunya mama saya udah nggak ada, udah benar-benar pisah, udah benar-benar nggak pernah ada komunikasi dan lain-lain. Hati saya rasanya ini kok hidup dalam tipuan-tipuan begini gitu. Suatu ketika saya ngomong sama istrinya ini, kebenarannya saya katakan, dan ketika saya udah katakan, satu hari dia pada saat itu bisa menerima. Satu hari setelah itu saya ditelepon sama papa saya, dimarah-marahin habis sama papa saya, dan singkat cerita papa saya mengatakan kamu bukan anak saya lagi. Bahasanya seperti itu. Memang seperti sambar geledek, saya sama papa saya itu dekat sekali gitu. Nah akhirnya sejak saat itu saya benar-benar datengin papa. Dia di Jakarta, saya di Bandung, saya sering datang ke rumahnya, nggak dibukain pintu, nggak apa, semua, dan akhirnya benar WA nggak dibalas semuanya. Jadi benar-benar ternyata saya dianggap nggak ada. Dia pun bilang sama mama saya, anak saya tinggal segini, yang ini mah bukan anak saya. Itu ngomong sama mama saya gitu. Wah ini konflik berat buat saya. Singkat cerita terus saya berdoa, saya dengan suami saya datang untuk minta maaf, sampai bikin surat dan apapun kami lakukan. Tapi akhirnya tetap tidak diterima. Ya udah, suatu ketika saya bisa berdoa dari rumah, lepasin berkat, tumpang tangan untuk papa saya. Terus akhirnya saya melepaskan berkat, roh pengampunan dan segala macam. Tuhan saya salah, saya tahu, tapi saya hanya mau berbicarakan kebenaran. Tuhan, kalau ini pun salah di mata Tuhan, saya minta ampun. Tapi satu hal, saya mau berkati papa saya. Dan suatu ketika dalam doa, dia mengatakan gini, sudah nak, cukup, gak usah berdoa seperti itu lagi. Karena papa kamu yang akan datang sama kamu. Gitu. Dari situ saya imani, oh papa saya akan datang, jadi saya udah gak usah datang lagi ke sana. Singkatnya betul, suatu ketika adik saya telepon, Mbak F, itu ada papi di Bandung, katanya gitu. Ada papi di Bandung, mau ketemu, kayak gitu. Setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun, bukan hal yang mudah 5 tahun saya gak komunikasi dengan orang tua. Tapi itulah yang penting, kita lemah lembut, merendahkan diri. Dan ketika saya ketemu sama bapak saya, seperti gak ada apa-apa semuanya. Seperti semula sebelum saya gak didiemin. Kami hanya pelukan. Papa biasa kalau ketemu kan cipika-cipiki, saya senang gini dan segala macam, itu terjadi. Dan sampai hari ini. Itu kemurahan Tuhan. Tapi bagian kita harus kita lakukan. Bayar harga, lembut hati. Ya, ada beberapa hal yang kita harus lakukan di sini. Yuk, beberapa langkah pemulihan ini saya tidak akan bacakan satu persatu ayatnya, nanti bisa baca juga di rumah. Tapi ini penting sekali. Yang pertama bagaimana kita untuk memulihkan? Sadari dulu adanya konflik. Kadang repotnya orang nggak sadar ada konflik. Nah nggak boleh. Sadarin dulu ada konflik. Selama ada sesuatu yang membuat tidak sejahtera, ini artinya ada konflik. Sadari adanya konflik dan berinisiatiflah untuk berdamai. Bukan mulai orang yang harus inisiatif, saudara yang harus mulai, saya yang harus mulai. Yang kedua, mintalah hikmat dari Tuhan. Ayatnya di Yakobus 1 ayat 5. Kalau engkau kekurangan hikmat, hendaklah engkau memintanya kepada Tuhan. Karena caranya harus cara Tuhan, bukan cara kita. Yang ketiga, akui kesalahan diri kita. Jangan menyalahkan orang lain. Ya, ada di Yakobus 4. Akui kesalahan kita, akui.
Karena ini penting. Barang siapa mengaku dosamu maka ia adalah setia dan adil dan ia akan menyucikan engkau dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan mau kita melakukan itu. Yang keempat, mengerti perasaan orang lain. Jangan hanya pengen diri kita aja yang dingertiin. Tetapi justru ketika kita mau pemulihan terhadap konflik ini, kitalah yang harus mengerti perasaan orang lain. Oh, kira-kira istri saya begitu tuh apa gitu yang di belakangnya. Cobalah untuk belajar mengerti itu. Pasti ada dasarnya. Yang kelima, mengkomunikasikan dengan baik. Ya, ayat-ayatnya ada di sini. Terus yang keenam, fokus pada rekonsiliasi, bukan resolusi. Bedanya, rekonsiliasi itu dua arah, tanpa pamrih, tanpa kesepakatan terjadi karena ada kerendahan hati di situ. Kalau resolusi, ada goal, ada tujuan. Oke, saya berdamai sama kamu, tapi ini nanti begini ya, ini nanti untuk ini ya, ada seperti itu. Itu resolusi. Yang terakhir, ya, yang terakhir. Yang ketiga, ya, kita harus menyerahkan keadilan itu kepada Tuhan. Keadilan itu kita harus serahkan kepada Tuhan. Roma 12 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tanda seru. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara berniat untuk benar saja, itu baik sekali. Berniat untuk melangkah untuk suatu pemulihan hubungan, itu sudah sangat baik. Karena apa? Nomor satu tadi, sadar dulu, baru melangkah. Ketika saudara melangkah, mempraktekkan kebenaran firman, Tuhan akan membuat 1000 langkahmu di depan. Bukan engkau lagi yang memegang, tapi Tuhan yang pegang kendali. Jadi, janganlah kita menuntut pembalasan. Kalau ada orang lain berbuat salah kepada kita, bukan hak kita membalas dia dengan cara kita. Tapi percayalah, tetaplah lakukan apa yang harus dilakukan, karena Tuhan bilang, musuhmu harus dikasihi, bahkan berdoalah bagi dia. Bahkan berdoalah bagi dia. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau Tuhan mau sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tidak pilih-pilih. Artinya orang yang sedang berkonflik harus damai juga sama dia. Ya. Dalam hidup berdamaian ini adalah bukan pilihan, tetapi ini adalah kewajiban. Karena saudara ditetapkan oleh Tuhan menjadi apa? Pembawa damai. Amin. Kita lihat yang terakhir. 3 dampak dari hubungan yang rusak. Yang pertama, pasti persekutuan kita dengan Tuhan menjadi terhalang. Pernah nggak saudara merasakan gitu? Ketika saudara memelihara konflik, saudara nggak bisa berdoa tuh, saudara nggak bisa peka, saudara nggak bisa tajam. Tetapi kita tahu persekutuan dengan Tuhan menjadi terhalang. Karena apa? Yang menghalangi kita adalah dosa kita. Ya kan? Makanya kita nggak bisa datang sama Tuhan. Yang kedua, doa kita juga menjadi terhalang. Kan ada ayatnya ya, bapak-bapak itu supaya doamu tidak terhalang. Ya, harus apa? Harus hidup benar dengan istrimu supaya doamu tidak terhalang. Jadi artinya gini, ini bukan soal suami istri saja, tetapi hubungan yang rusak, hubungan yang terputus membuat doa kita pun menjadi terhalang. Jadi nomor 1 adalah datang dengan kerendahan hati, tersungkur di kaki Tuhan, Tuhan yang mengangkat. Akhirnya kita dipimpin oleh Tuhan. 1 langkah dari kita penting bagi Tuhan. Yang ketiga, sulit menikmati damai dan bahagia. Gak bisa. Pasti damai sejahtera itu hilang. Pasti akan sulit saudara dan saya ketika kita mengalami hubungan yang rusak. Jadi kembali lagi, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, healing broken bonds ini, ya, pertama kita harus mengenali akar masalahnya apa. Akar masalahnya apa? Membuat hubungan itu putus, ya. Ego, ya, nafsu kita. Ingat, kalau ada konflik, ada ego apa dalam diri kita? Itu yang kita harus beresin. Yang kedua, melakukan rekonsiliasi sebagai tindakan kasih, karena semua hidup lini kehidupan kita orang percaya didasari oleh kasih itu. Dan rekonsiliasi itu memulihkan hubungan, ya, bukan resolusi. Terus kemudian yang ketiga, kita menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Siapapun yang berkonflik dengan kita, percayalah bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalamnya untuk memulihkan semua, ya, bukan hak kita
untuk menghakimi dan mengadili saudara-saudara kita yang berkonflik dengan kita. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita percaya bahwa Tuhan mau kita mempraktekkan apa yang sudah kita dengar. Silakan orang sebelum ke depan. Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya, bahkan sampai dengan kesudahannya. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bisa melakukan ini dan tidak bisa melakukan itu. Roh Tuhan ada dalam kita, Dia yang akan memampukan kita. Tuhan hanya butuh kita ini mau melangkah. Satu langkah saja itu sangat penting bagi Tuhan. Tapi sebaliknya juga gitu iblis. Satu langkah saja dari engkau, aku akan bisa menghancurkan seluruh kehidupan. Bahayanya di situ. Ya, jadi mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa di dalam doa firman ini supaya kita terus dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pembawa-pembawa damai.